Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Ali. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa, badan sehat, pikiran kuat, aku harus bisa. Yes. Alhamdulillah anak-anak, pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini jadwalnya yang berdoa siapa? Ya, Putra, silakan dipimpin untuk berdoa dulu ya. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabbana wa bil-islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, alhamdulillah kita berdua sudah selesai. Semoga doa kita tadi diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan pembelajaran kita hari ini bisa maksimal. Selanjutnya, seperti biasa, sebagai wujud nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itu ya. Hari ini siapa jadwalnya Dirjen? Kalista. Oke, yuk Kalista silahkan masuk ke depan. Yang lain silahkan berdiri. Garuda Pancasila saya dengan Garuda mulai. Ke ambil suara. Ke 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku akan dukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Silakan balik ke tempat ya, Tarista. Ya, besok dipersiapkan lagi yang jadwalnya menjadi dirjen harus lebih siap harus lebih siap lagi. Biar tambah semangat coba. Topo PPK. Nasionalis. Mandiri. Integritas. Salam PPK. Baik, anak-anak ya, sudah kamu semangat? Ya. Selanjutnya seperti biasa sebelum belajar dimulai kita melakukan kegiatan literasi 2 menit. Silakan dikeluarkan buku yang ingin kalian baca sesuai dengan waktunya masing-masing, gitu ya. Silakan, Pak Ali kasih waktu 2 menit melanjutkan membacanya. Ayo Fasa. Sudah, waktunya habis. Ya, nanti silakan dilanjut di rumahnya masing-masing membacanya agar tambah pengalaman dan juga tambah wawasan. Baik, anak-anak ya, siap untuk mengikuti pembelajaran? Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Masih di tema yang sama. Hari ini kita di tema yang keempat, apa kemarin? Globalisasi. Subtema yang ketiga yaitu tentang globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi dan cinta tanah air. Kita masih di subtema yang ketiga ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Ini yang akan kita pelajari. Kita akan belajar yang pertama yaitu kaitannya dengan teks eksplanasi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi dan bagaimana cara menemukan informasi pada teks eksplanasi. Jadi kita lanjutkan dengan membuat teks eksplanasi sederhana. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, nanti kita akan belajar juga kaitannya dengan cinta produk Indonesia. Bagaimana caranya kita mencintai produk-produk Indonesia dan apa saja sih produk-produk yang dihasilkan oleh negara kita. Itu ya. Poin itu. Nah, tujuannya apa, Pak? Ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah selesai pembelajaran kamu harus mampu menganalisis isi teks eksplanasi dan mampu membuat teks eksplanasi dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Itu yang pertama. Terus kemudian tujuan yang kedua, ya setelah pembelajaran selesai kamu harus mampu mengaitkan pentingnya cinta produk Indonesia terhadap peningkatan perekonomian bangsa dan mampu mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Itu ya. Jadi ada dua materi yang akan kita pelajari kemarin hari ini ya. Terus kemudian ini terkait dengan teks eksplanasi. Pak Ali sudah punya tampilan seperti itu dan juga di sini Pak Ali punya materi ajarnya ya. Saya berikan dulu. Apa? Oke, semuanya sudah pegang untuk materi ajarnya? Dilihat halaman yang pertama. Itu adalah apa? Ya, contoh teks eksplanasi. Seperti yang sudah kita ketahui kemarin, si teks eksplanasi itu ada di yang pertama ada, yang kedua dari penjelas, yang ketiga adalah interpretasi. Itu tidak bisa kita pisahkan kalau kita bicara tentang teks eksplanasi. Di sini Pak Ali sudah punya contoh teks eksplanasi kaitannya dengan cinta produk Indonesia, yaitu judulnya apa? Memakai pakaian batik. Batik itu produknya mana? Produk asing Indonesia. Produk asing Indonesia. Yang pertama, di situ ada pernyataan umum, betul? Pernyataan umum. Coba dibaca Putra. Pernyataan umumnya. Pakaian batik merupakan pakaian khas Indonesia yang sudah mendunia. Hampir setiap wilayah Indonesia memiliki pakaian batik yang khas sesuai dengan daerahnya. Maka tidak heran jika kita sering menjumpai banyak orang yang berpakaian batik di mana-mana. Itu adalah pernyataan umum. Kalau judulnya tentang pakaian batik, berarti apa? Di pernyataan umum itu juga menjelaskan tentang apa sih batik itu. Dijelaskan di pernyataan umum. Terus kemudian dilanjut di daerah penjelas. Coba ganti baik, coba itu Pak Adi. Daerah penjelas coba. Di tengah banyaknya tren model pakaian dari luar negeri yang saat ini banyak masuk ke Indonesia. Kebiasaan orang Indonesia yang selalu memakai pakaian batik adalah hal yang sangat positif. Mengingat pakaian batik adalah pakaian khas Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Dengan begitu banyaknya motif batik yang sangat indah, maka tidak heran apabila masyarakat Indonesia sangat suka dengan jenis pakaian yang satu ini. Betul ya. Ini adalah penjelas dari apa yang sudah dipaparkan di pernyataan umum. Lebih dijelaskan lagi di paragraf yang kedua. Makanya dikatakan dengan penjelas. Kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang apa? Interpretasi. Bagian terakhir dari teks eksplanasi. Di sini ada apa interpretasi ini?
Coba dibaca, Pas. Dibaca coba. Nah, itu adalah bagian dari interpretasi. Kemarin sudah kita bahas juga bahwasanya interpretasi itu boleh isinya itu tentang apa yang pertama? Saran, ya. Nah, boleh isinya tentang kesimpulan dari teks yang ada yang sudah dijelaskan di awal. Nah, boleh isinya tentang apa dah? Kesimpulan dan juga saran. Kedua dari bagian teks eksplanasi yang sudah diterangkan di awal tadi, itu ya. Nah, terus selanjutnya ini tadi adalah contoh teks eksplanasi yang sederhana, ya kan? Kalau contoh di buku kamu itu kan biasanya panjang gitu kan. Nah, ini Pak Ali buatkan contoh teks eksplanasi yang sederhana. Tujuannya gimana? Supaya kamu mudah untuk mempelajari. Ketika sudah bisa, sudah mampu untuk mempelajari, maka apa? Kamu harus bisa membuat teks eksplanasi, gitu ya. Kira-kira bisa nggak membuat eksplanasi sederhana itu? Bisa. Bisa? Bisa. 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 Ada pertanyaan terkait dengan ini teks eksplanasi? Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa ya tadi? Baik, kalau sudah bisa membuat teks eksplanasi, sekarang kita bagi kelompok ya. Kelompoknya seperti yang sudah Pak bagi kemarin ya. Nah, kelompok satu anggotanya ada Kalista, Dio, siapa lagi? Pak sama Pak Sa. Kelompok dua? Kelompok dua siapa? Cindri, Ica. Siapa? Putra sama Aldi ya. Kelompok tiga siapa tadi? Arin, Laras, Andika dan Satya. Oke, sekarang silakan berkumpul dengan teman satu kelompok. Kelompok satu sudah sini. Kelompok dua ini, depannya Pak di sini. Terus kelompok tiga sini. Mejanya ditata seperti kemarin, jangan seperti nggak bisa diskusi nanti. Silakan ditata seperti kemarin. Yo berdiri dulu, yo ditata seperti kemarin. Kemarin, silakan. Oke, ya silakan gabung. Kualitas ini, biasa itu, nih, pasang atau biasa, nih, masuk ya, nih, baik, sudah kumpul dengan teman satu kelompoknya? Sudah? Sudah belum? Sudah ya. Nah, sekarang Pak Ali bagikan untuk LKPD-nya. Satu kelompok cukup satu LKPD saja ya. Nah, nih. Dan ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Dibaca petunjuknya. Nah, di LKPD halaman pertama coba dilihat semuanya. Dilihat. Di situ ada yang pertama kelompok. Jadi kamu tuliskan kelompok 1 ya ditulis kelompoknya Sa. Terus nama anggota kelompok ditulis 1 siapa, 2 siapa, 3 dan seperti biasanya itu ya. Ya. Nah, terus bawahnya ada apa itu namanya? Cinta Produk Indonesia. Judulnya. Nah, untuk judul ini
Pali beri kebebasan kamu untuk menentukan judulnya apa. Yang penting judul itu mengarah kepada tema cinta produk Indonesia. Cinta produk Indonesia. Paham? Ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada ya? Oke, kalau ada silakan dikerjakan. Minta waktu berapa menit? Berapa? 15 menit ya? Baik, 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Berapa? Identitas maupunnya ya. Judulnya apa? Ditulis dulu judulnya. Diskusikan. Pesannya jangan ketika ya, diskusikan dulu. Diskusikan dulu sama semuanya diajak perundingan. Kira-kira perundingan ini apa enggak? Judulnya ini bagaimana? Itu ya. Nggak boleh yang pintar mendominasi ya. Ya, yang penting jangan mendominasi ya, harus didiskusikan terlebih dahulu. Ada putra punya judul apa, punya judul apa didiskusikan dulu, grafik tuliskan itu. Gimana? Nomor 3? Judulnya? Sudah yakin dulu? Dengan judul itu yakin? Yakin ya? Harus yakin. Ya, silakan. Kira-kira pernyataan umumnya apa isinya? Itu ya. Silakan diskusi. Ayo, kelompok 1. Jangan hanya satu orang yang kerja, penakmen semua antara kerja. Enggak yang pinter Kalista sendiri lah ya. Yang lain ikut mikir. Harusnya mudah itu, Cak. Karena kita kan sudah lama membahas teks eksplanasi. Gimana? Kelompok 3? Susah. Ya, memang kita itu belajar itu sesuatu yang sulit ya. Biar otak kita itu biar tambah cerdas. Ya, kalau nggak susah ya nggak perlu belajar. Memang susah, perlu mikir, perlu menakar gitu. Ya, silakan.
Yo, itu mikir. Apa sebenarnya apa? Rasa apa? Rasanya. Ya nggak apa-apa sih. Rasanya produk Indonesia ya. Ya nggak apa-apa. Rasanya produk Indonesia. Kalau diikuti, ya. Apa itu sudah? Apa? Apa? Kebaya. Ya apa ya? Kebaya produk Indonesia. Apa sih? Apa? Kebaya. Nomor dua apa? Sepatu kulit. Sepatu kulit. Produk Indonesia ya? Ya. Oke, apa-apa. Yang penting produk Indonesia. Enggak, sebetulnya apa? Ayo, saya itu dulu ya. Sebelum mulai. Itu dikit. Kan contohnya seperti deret penjelas boleh lebih dari satu paragraf. Boleh nggak? Boleh saja. Deret penjelas itu kamu isi 2 atau 3 paragraf atau 4 boleh satu. Nah, kalau memang kamu punya ide. Tapi kalau idenya terbatas cukup 1 paragraf saja tidak apa-apa. Ya, silakan. Pernyataan sudah? Sudah. Tuh. Pokoknya itu bukan paragraf, itu kalimat. Kenapa ya? Silakan dipikirkan lagi. Berarti ada apa yang lain? Kalimat sama paragraf itu beda. Cuma 1 baris, 2 baris itu kalimat. Nah, di situ kamu harus menuliskan paragraf, ya kan? Ditambah, nomor 1. Jangan seperti itu ya kalimat itu namanya. Tambahin, mereka didiskusikan lagi ya, biar hasilnya maksimal nanti. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan boleh, silakan bertanya.
Ayo Arin sama Laras jangan digarap dewe. Andika Satria diajak diskusi ya. Itu teman satu kelompokmu. Mana kalau tidak ada masalah? Ada masalah? Ada ya? Ya. Ya, maka ada penjelasannya. Tambah. Ya, deret penjelas itu harus lebih banyak daripada pernyataan umum. Namanya saja deret penjelas. Jadi apa? Lebih menjelaskan dari apa yang sudah ada di pernyataan umum itu ya. Jangan sampai deret penjelasan lebih pendek daripada pernyataan umumnya. Ya, silakan diskusikan. Yuk, kamu terus mungkin. Ya, diskusikan. Apa? Ada pertanyaan? Gimana? Banyak belum ya? Belum. Di Indonesia ada kas. Cuma kalau sekarang kan banyak orang yang gengsi sama mereka. Sekarang yang mengangkat. Iya. Banyak di Jawa. Dan banyak sekarang meskipun orang Jawa sudah banyak yang meninggalkan kan? Iya lah. Ya. Sudah yang meninggalkan. Jadi jangan mendunia kalau bukan kayak itu. Sudah mana sekarang banyak apa? Orang yang meninggalkan, itu kan? Jadi bagaimana caranya supaya orang-orang itu mengenal apa yang khususnya yang kita itu, ya kan? Tuh, jangan sampai apa generasi muda kok itu jangan sampai gitu ya. Sampai
Apa ada pertanyaan? Dijual online? Ya nggak apa-apa. Dijual online kan? Boleh saja. Apa yang bisa online? Ya boleh saja. Boleh saja. Luasan. Ya. Kan dengan dijual online, apa hasil anyaman itu tadi dikenal oleh banyak orang kan? Kalau ada yang minta, terus mereka kan menggunakan, membeli kan? Boleh saja. Apa ya? Contohnya. Gimana? Betul. Ada masalah nggak? Kalau berubah? Ada. Ya, jadi menjelas harus dibaca karena itu ini itu menjelaskan ini apa yang disebut. Ya, berapa? Ini dari penjelasan itu harus hanya sama porsinya. Harus menjelaskan terus tahu gimana. Yo, waktunya kurang berapa menit ya? Hampir habis loh, San. Tapi ya diselesaikan, harus selesai. Gimana? Kelompok 1? Sampai apa? Sampai apa? Tinggal menyesuaikan. Kelompok 2, gimana kelompok 2? Sudah? Selesai? Interpretasinya sudah? Kelompok 3, gimana kelompok 3? Sampai apa? Interpretasi, ya. Berarti tinggal sedikit lagi. Sudah? Ayo segera diselesaikan. Waktunya. Mana nomor 1? Sudah. Oke, sudah. Lihat ya. Baik, dengan contohnya baru. Oh, sudah? Sudah. Ya. Oh. Mirip dengan contohnya juga ya. Tidak apa-apa.
Nanti kita akan bahas sama. Kemudian gimana? Selesai. Nah, coba lihat. Ya. Oke, sip. Baik, semuanya sudah selesai ya? Selesai belum? Bapak satu sudah? Yakin dengan pekerjaannya? Bapak dua? Bapak tiga? Yuk kita beri tepuk tangan untuk habis diskusi biar tambah semangat. Satu tepuk saja, tepuk semangat. Semuanya? Baik, sekarang saya tanya dulu untuk kelompok 1. Judulnya apa kelompok 1? Memakai tas anyam saat berbelanja. Memakai tas anyam saat berbelanja. Mirip dengan contoh yang paling berikan tadi. Tas anyam. Produk Indonesia bukan? Boleh ya? Bapak, ayo. Kelompok 1 memakai tas anyam saat berbelanja. Kelompok 2, apa judulnya? Sepatu kulit. Nah, memakai sepatu kulit saat tidur. Ya, nggak apa-apa, boleh ya. Nah, boleh. Itu juga produk dari Indonesia, sepatu kulit. Kelompok 3 apa? Memakai kebaya saat perpisahan. Kebaya ini juga produk asli Indonesia. Berasal dari mana kebaya? Pulau Jawa, itu ya. Jangan sampai kita yang Pulau Jawa terus tidak kenal kebaya, ya. Semua tahu kebaya? Nah, semua sudah jadi. Kelompok 1 apa tadi? Rasanya. Kelompok 2 sepatu kulit. Kelompok 3 ya itu ya. Terus ini sebelum kita presentasikan, paling ingin melanjutkan sebentar ya, kaitannya dengan ini cinta produk Indonesia. Cinta produk Indonesia. Coba semuanya baca depan. Dibaca masa coba. Kita kembali jadi membuat banyak sekali produk rasa yang berbeda di Indonesia. Seperti warga Indonesia bisa mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita mencintai produk Indonesia? Apa dampak positif dari ekonominya Indonesia? Nah, itu ya. Tidak bisa kita pungkiri kalau saat ini kita sudah memasuki zaman modernisasi, ya kan? Nah, modernisasi ini banyak sekali produk luar negeri yang masuk ke negara kita. Betul atau tidak? Betul ya. Meskipun itu tidak mungkin kita hindari, tapi kita juga harus memperhatikan produk dalam negeri, gitu kan? Nah, di sini Pak Ali punya video. Perhatikan ya videonya. Tidak bisa saya putar di PowerPoint ya. Laptopnya tidak mendukung. Nih, silakan perhatikan video yang paling tayangkan. Silakan perhatikan. Hai adik-adikku yang tercinta pintar, berjumpa lagi dengan Kak Sisa di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bersemangat ya. Apa kalian sudah siap untuk belajar? Kita akan belajar bersama mengenai pentingnya sikap produk Indonesia. Ini ya, kita akan belajar mengenai nih apa? Dengan cinta produk Indonesia. Artinya cinta produk Indonesia. Hai adik-adik, apa kalian sudah siap untuk belajar? Kalian gambar mana yang termasuk contoh sikap produk Indonesia? Bagaimana kira-kira yang merupakan contoh cinta produk Indonesia? Iri. Yang
Ini apa ini? Ini ya. Sepakat tentang produk Indonesia? Apa yang dipakai? Apa itu sikap cinta produk Indonesia? Mencintai produk Indonesia berarti menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau kelompok usaha di Indonesia. Sikap tersebut meliputi pemikiran dan perbuatan yang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap suatu produk. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Sebab dengan mencintai produk Indonesia, kita untuk mendukung usaha lokal. Menggunakan produk lokal juga dapat membantu mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat luas, bahkan sampai ke dunia internasional. Apa saja manfaat yang diperoleh dari sikap produk Indonesia? Pertama, meningkatkan perekonomian negara. Kedua, membantu mengembangkan kelompok usaha lokal. Ketiga, membuka lapangan pekerjaan untuk menghasilkan banyak produk lokal. Empat, membuat produk lokal semakin dikenal dunia internasional. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mencintai produk Indonesia? Pertama, produk lokal menjadi kurang diminati. Kedua, kegiatan usaha dalam negeri menjadi terganggu. Ketiga, berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran meningkat. Keempat, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Supaya hal ini tidak terjadi, mari kita mencintai produk-produk buatan Indonesia yang digunakan produk-produk buatan Indonesia. Bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Setelah menyimak video ini, kerjakan soal-soal pada buku ya. Sampai di sini dulu video belajar kali ini. Sampai jumpa lagi pada video belajar lainnya. Ada yang memberikan komentar terhadap video yang sudah dilihat tadi? Coba. Ada nggak? Boleh, komentarnya. Apa? Apa? Nggak ada komentar? Ya, di video tadi menjelaskan tentang pentingnya kita mencintai produk Indonesia. Itu kan? Mengapa kok kita harus mencintai produk Indonesia? Tadi sudah dijelaskan di video. Ada yang masih ingat? Satu, tadi meningkatkan perekonomian. Ini ya, manfaat yang diperoleh dari sikap cinta produk Indonesia. Yang pertama, meningkatkan perekonomian negara. Kok bisa? Jelas bisa. Dengan kita mencintai produk Indonesia, maka kita ikut mensukseskan para pengusaha yang ada di Indonesia. Nah, jika pengusaha-pengusaha tersebut sukses, apa yang diusahakan itu menghasilkan produk yang berkualitas, kemudian bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, maka dampaknya adalah ke perekonomian negara. Begitu pula sebaliknya, kalau kita tidak mencintai produk Indonesia, maka ya pengusaha-pengusaha lokal kita tidak akan berkembang. Makanya ini sangat penting sekali mencintai produk Indonesia. Terus yang kedua apa? Pentingnya yang kedua apa? Ya, yang kedua mengembangkan kelompok usaha lokal. Ya, dengan kita membeli dan memakai produk Indonesia, maka mampu mengembangkan kelompok usaha lokal. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga, apa tadi? Saya masih ingat. Ini membuat membuka lapangan pekerjaan atau menghasilkan banyak produk lokal. Jelas ya? Semakin usahanya itu berkembang dan tumbuh, maka tenaga yang dibutuhkan nanti juga semakin besar. Itu kan?
Jika tenaga yang terekrut itu banyak, tenaga apa itu namanya yang direkrut banyak, maka nanti apa pengangguran yang ada di lingkungan kita yang ada di sekitar kita itu akan berkurang. Terus kemudian yang keempat apa? Membuat produk lokal semakin dikenal dan internasional. Ya pasti kalau kamu mencintai produk Indonesia, kemana-mana kok pakai batik saja, kemana-mana kok selalu memakai kaos reog. Kalau kita juga, maka semakin sering kita memakai itu, semakin banyak orang akan mengenal yang kita pakai atau produk lokal kita, gitu kan? Paham? Ada pertanyaan terkait dengan cinta produk Indonesia? Gak ada. Silakan, kita ada yang tanya. Tapi ini realitanya kan nggak bisa kalau kita itu menghindari produk luar itu. Realitanya memang tidak bisa kita menghindari produk luar negeri. Ya. Mengapa? Karena kembali lagi keterbatasan yang ada di negara kita. Kita tahu negara Indonesia saat ini masih negara berkembang, ya kan? Nah, kita nggak usah jauh-jauh lah. Saya kasih contoh laptop yang kita pakai. Acer. Produk Indonesia bukan ya? Bukan kan? Terus kemudian HP. HP yang kita pakai. Coba di rumah HP-nya apa? Apa? Realme. Ada apa lagi? Redmi. Ada apa lagi? Samsung, Vivo. Semuanya bukan produk Indonesia. Bukan produk Indonesia. Samsung mana? Korea. Vivo, Realme, Xiaomi, Oppo. Produk mana itu? Cina. Ya kan? Sepeda motor Pak. Apa sepeda motor kamu? Honda, Yamaha, Suzuki, ya kan? Bukan produk Indonesia semua. Terus gimana Pak solusinya? Ya itu memang keterbatasan negara kita. Ya boleh lah, tidak bisa, tidak mungkin enggak. Tidak mungkin kita itu menghindari semua produk luar negeri. Tetap itu kita pakai karena negara kita belum mampu kalau untuk membuat hal-hal seperti itu. Tapi apa? Kita tidak boleh merupakan produk lokal kita, itu kan? Seperti apa? Baju, ya rasa normal. Itu baju impor di Australia besar. Kita pakai baju yang produk dalam negeri. Sepatu tadi sudah disinggung ya di Portugal. Kita juga memakai sepatu yang buatan di Indonesia. Nah, kita pakai apa lagi? Celana. Ya, kita pakai yang produksi Indonesia. Kalau laptop memang kita sulit ya kalau semua memakai produk Indonesia. HP ya memang kualitas produk kita dibanding luar negeri itu juga sangat jauh, ya kan? Nah, HP atau pos Pak, Advan Pak, itu produk lokal kita ya. Tapi memang ya kualitasnya seperti itu. Tetap kita menggunakan produk luar negeri dengan bijak, tapi tidak meninggalkan produk dalam negeri. Ayo, kalau sudah paham, di sini Pak Ali punya tag. Coba lihat di materi yang paling dekat tadi. Di halaman yang ketiga, itu ada tag tentang apa sebenarnya? Aku cinta produksi Indonesia. Nah, dari tag itu nanti silakan kamu diskusikan dan setelah diskusi nanti hasilnya silakan dituliskan di LKPD yang kedua. Tadi Pak Ali sudah bagikan juga kan? LKPD yang kedua mana Pak? Ini LKPD yang kedua. Semuanya yang kedua. Nomor 1 sudah? Nomor 2? Nomor 3? Nah, dari LKPD itu silakan dikerjakan. Jawabannya nyarinya gimana Pak? Ya kamu cari secara diskusi dengan mendiskusikan bacaan yang ada di materi yang sudah Pak Ali bagikan tadi. Paham? Ada pertanyaan? Jawabannya boleh tidak? Ya berdasarkan hasil diskusi kamu. Bagaimana ketemunya? Silakan dituliskan di LKPD yang kedua. Paham?
Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada silakan dikerjakan. Ini tidak terlalu sulit. Paling kasih waktu 7 menit. Ya. Ya udah, 10 menit kalau gitu. 10 menit silakan. Dari sekarang. Didiskusikan, jangan diam. Yang kerja nanti cuma sampai tertok, nggak boleh. Semuanya harus kerja. Silakan didiskusikan. Nah, nomor 1. Tadi bersama-sama. Gimana nomor 2? Ya, silakan. Coba didiskusikan saja. Jangan harus sendiri. Dan jangan didiskusikan ya. Bukan didiskusikan. Ya boleh, diskusinya apa? Jangan didiskusikan. Silakan diskusikan. Ayo Andika, bantu temennya.
Gimana kelompok 1? Ada masalah? Enggak ada ya? Mudah-mudah itu memang. Asalkan mau mencari, insya Allah ketemu. Kelompok 2, gimana kelompok 2? Enggak ada masalah ya? Kelompok 3 gimana? Tiga nomor lagi berarti 4. Ada masalah ya? Ada? Nanti. Diskusi. Nanti urusan saya mencatat. Berapa? 4. Itu apa? Nah, itu apa ya? Ada video juga dijelaskan di mana jelasnya apa? Ya. Ayo waktunya segera diselesaikan. Selesai ya? Pak lama men.
Sudah kelompok 2? Kurang berapa? Kurang 1? Ya. Kurang 1? Ya, silakan diteliti. Sudah ya? Ayo, waktunya habis. Silakan. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Baik. Sudah belum? Sudah semua ya? Yo, tepuk tangan kalau semuanya sudah. Waktunya presentasi. Dari kelompok berapa dulu? Paling saja yang menunjuk. Dimulai dari kelompok 2. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Sini, silakan. Cecer ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, biar temannya dengar. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Judul memakai sepatu kulit saat judul. Pernyataan sepatu kulit merupakan sepatu khas Indonesia dan dunia. Dan yang kedua dibuat. Hampir setiap orang memakai sepatu kulit. Yang lain perhatikan. Memakai sepatu kulit di mana-mana. Ya. Kulit terdiri dari bagian tali dan lain-lain. Selesai itu pernyataan umumnya. Nah, terus nanti dikasih keterangan ya, punya pernyataan penjelas itu. Ya. Pernyataan penjelas. Banyak orang yang meminati sepatu, tetapi kita lebih memilih memakai sepatu kulit karena nyaman dipakai untuk bepergian. Sepatu kulit memiliki motif unik dan simpel. Sepatu kulit dapat melindungi bagian kaki sehingga aman untuk dipakai. Kebiasaan orang Indonesia yang selalu memakai sepatu kulit itu adalah hal yang sangat positif, mengingat sepatu kulit adalah sepatu khas Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Ya, terus. Interpretasi. Sebaiknya warga negara Indonesia kita patut bangga terhadap sepatu kulit yang sudah mendunia. Kebanggaan itu bisa kita wujudkan dengan sering memakai sepatu kulit dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang memakai di sekitar kita untuk memakainya juga. Oke, sepatu kulit untuk apa? Memakai sepatu kulit saat study tour, judulnya ya. Betul ya? Itu adalah merupakan contoh teknis parasi. Kelompok 3, gimana menurut kamu? Dari pernyataan umum, dari penjelas dan interpretasinya sudah betul? Apa ada masukan mungkin? Di bagian apa? Mungkin perlu ditambahkan, apa perlu dikurangi? Kelompok 3, silakan.
Di pernyataan umum gimana? Kurang gimana menurut kamu? Itu ya, pernyataan umumnya menurut kelompok 3 kurang sempurna gitu ya. Mungkin sebetulnya sudah betul gitu ya. Kan menjelaskan tentang apa sih sepatu kulit itu kan. Terus kemudian dijelaskan lagi di deret penjelas itu. Untuk kelompok 1 ada tanggapan? Ada. Menurut kamu sudah betul ya? Ya. Apakah ada yang mungkin perlu ditambahkan ya? Sudah cukup. Di bagian interpretasi gimana menurut kamu? Sudah betul. Sudah betul. Tadi interpretasinya apa isinya tentang saran ya? Ya, apa sarannya? Sebaiknya warga negara Ya, sebaiknya sebagai warga negara Indonesia memakai sepatu kulit buatan Indonesia. Itu ya. Nah, berarti di pernyataan umum menurut kelompok 3 yang perlu diperbaiki lagi ya. Nah, terus kemudian lanjut, silakan untuk yang LKPD 2. Untuk LKPD 2 yang lain juga disimak. Nanti kalau sama, kamu tidak perlu mempresentasikan. Silakan tandai. Sudah sama. Yang beda saja nanti yang dipresentasikan. Itu kan? Nah, silakan lanjut ya. 1. Mengapa kita harus menerapkan Indonesia agar hasil produksi Indonesia tersebar luas dan perekonomian di Indonesia meningkat? Betul salah? Sama, ada sama jawabannya? Sama, oke, silakan tandai. Berarti kalau sama. Nanti kamu tidak perlu mempresentasikan karena jawabannya sudah sama. Dan itu betul. Nah, yang nomor 2. Apa contoh tindakan dari pemerintah Indonesia membeli produk dalam negeri, lebih banyak memakai produk Indonesia, mengurangi membeli barang produk luar negeri? Ya, ada yang sama mungkin kelompok 1 dan 3? Ya, berarti nanti presentasikan ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 sama enggak? Sama, Anda ya. Berarti nanti nggak usah dipresentasikan gitu ya. Terus lanjut, nomor 3. Apa yang terjadi? Angka pengangguran meningkat, Ah, misalkan perusahaan tidak sehat, dan bisa berkurang menurun. betul ya. Ada yang sama? Kalau 1 gimana? Beda. Beda nanti silakan dipresentasikan. Kelompok 3 gimana? Beda juga. Nanti nggak apa-apa, dipresentasikan. Lanjut. Mengurangnya angka pengangguran. Terus. Indonesia kan tidak lain, perekonomian meningkat. Betul? Ada yang sama? Kelompok 1 sama nggak? Sama. Oke, kalau sama nanti nggak usah dipresentasikan. Itu betul ya. Yaitu dampaknya. Terus lanjut. Apa dampak Cina produk Indonesia bagi para penggrajin dan mengembangkan produk lokal? Ya, betul salah itu. Sama ya. Ada beda. Nanti silakan dipresentasikan. Nah, lanjut. Apa dampak Cina produk Indonesia bagi kemajuan ekonomi Indonesia? Meningkatkan devisa negara, bukannya angka pengangguran. Betul ya. Betul, meningkat devisa pengangguran pengangguran berkurang meningkat. Betul ya. Sama nggak kelompok kamu? Kelompok 1? Sama. Itu ya. Kalau ada yang sama silakan ditandai. Nanti nggak usah dipresentasikan. Yang sama ya. Berarti betul itu. Kamu paham. Lanjut. Nah, ini pasti beda-beda. Gimana? Oh iya, pas ya jawabannya. Hari ini menggunakan seragam bermotif batik Ponorogo, ya kan? Itu bukti kalau cinta produk Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan ditutup. Waalaikumsalam. Nah, silakan duduk. Lanjut kelompok 3 dulu. Silakan. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan ini akan merupakan
Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa. Kami berbahaya biasanya digunakan untuk tidak heran setiap tahun di Indonesia memiliki pakaian kebaya. Itu pernyataan umum. Ya, terus. Tentang penjelas, di tengah banyaknya tren model pakaian dari luar negeri dan saat ini banyak masuk ke Indonesia. Namun masih banyak orang yang bekerja mengaku baik saat ada tertentu, misalnya saat para pernikahan, perpisahan, dan lain sebagainya. Dengan begitu banyaknya motif budaya yang sangat indah untuk masyarakat yang sama sifat dengan jenis kalian yang seperti ini. Sudah. Terus interpretasinya? Kita oleh karena itu kita patut bangga terhadap pakaian kebaya itu bisa kita wujudkan dengan sering memakai pakaian kebaya saat acara penting dan kita harus melestarikannya. Oke ya, itu ya, itu untuk apa teks eksplanasi memakai pakaian kebaya juga merupakan produk Indonesia. Nah, terus kemudian yang kedua tadi yang beda ada berapa? Nomor 1. Apa jawaban nomor 1? Langsung saja. Sama. Yang beda ada berapa? Apa ada 2 jawabannya? Menggunakan produk lokal, kami menggunakan produk lokal, membuat kerajinan khas Indonesia. Iya, betul ya. Baik, silakan ditutup untuk kelompok berapa? 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan tutup kembali. Nah, terakhir. Singkat saja ya, silakan. Kelompok 1. Singkat saja. Apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul memakai tas anyam saat berbelanja. Pernyataan umum, tas anyam merupakan tas asli buatan Indonesia. Hampir setiap wilayah Indonesia memiliki atau memproduksi tas anyam tersebut. Maka tidak heran jika kita sering menjumpai banyak orang yang memakai atau membuat tas anyam. Deretan penjelas, di tengah banyaknya tren model tas terbaru, namun dengan menggunakan tas anyam kita dapat mengurangi sampah plastik. Ya, betul ya. Langsung ke interpretasinya. Interpretasi. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus patut bangga terhadap tas anyam tersebut. Karena di era globalisasi ini, kita dapat menggunakan tas anyam untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Dan kita harus tetap melestarikan tas anyam tersebut. Ya, betul ya. Interpretasinya isinya tentang saran. Terus tadi yang beda nomor berapa? Nomor 3 sama 7. 3 sama 7. Nomor 7 apa? Siapa? Mirip tapi yang di... Apa? Contoh pengalaman. Saat ada acara, saya memakai pakaian batik atau Oh, kebaya. saat ada acara. Tapi kalau kelompok 2 saat sekolah, saya memakai pakaian batik itu ya. Tapi semuanya betul itu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Ya. Baik. Itu ya. Silakan duduk. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Semuanya sudah bisa membuat teks eksplanasi, ya. Namun catatan kami di deret penjelasan masih kurang, terlalu singkat. Besok lagi kalau kamu buat harus lebih jelas ya. Interpretasinya tadi saya lihat semuanya sudah betul, dengan luar biasa. Terus kemudian untuk yang cinta produk Indonesia, jawaban kamu tadi semuanya betul. Dan memang itu jawaban yang memang seharusnya kamu tulis di situ, ya kan? Contoh tadi cinta produk Indonesia, nomor 2 adalah memakai pakaian batik saat sekolah. Seperti yang kita pakai ini adalah batik Ponorogo, ya kan? Nomor 1 tadi apa? Memakai pakaian batik saat undangan pengantin, itu ya. Nah, terus kemudian anak-anak kita lanjutkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Apa nih? Ya. Betul ya. Kita harus cinta produk Indonesia supaya perekonomian meningkat. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, coba bisa. Mesin. Oke, teks eksplanasi dibuat berdasarkan pernyataan umum, dari penjelas dan interpretasi. Ada yang lain mungkin kesimpulannya?
Nggak ada. Cukup ya. Dua itu kesimpulannya. Kita harus mencintai produk Indonesia dan teks eksplanasi ketika kita membuat harus membuat 3 komponen tadi, pernyataan umum, dari jelas dan interpretasi. Dan ini yang tidak kalah pentingnya anak ya, kita sebagai warga Indonesia meskipun tidak bisa menghindari masuknya produk-produk luar negeri ke negara kita, tapi apa? Kita harus tetap mencintai produk dalam negeri. Kita harus bijak untuk memfilter atau menyaring produk-produk luar negeri yang sekiranya tidak perlu ya nggak usah kita pakai, gitu ya. Kemudian produk Indonesia yang berkualitas ya harus kita pakai, Semuanya paham? Paham ya? Kalau sudah paham, jangan lupa besok silahkan dipelajari ya untuk materi selanjutnya kaitannya dengan membuat poster tentang cinta produk Indonesia. Nanti di rumah silahkan dipelajari. Oke, pembelajaran pada kesempatan kali ini kali akhir sekian ya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Untuk selanjutnya silakan ditutup dengan doa. Tapi siapa yang contohnya doa? Nah, doa dalam hati saja udah. Selesai ya. Baik, insya Allah kita bertemu lagi besok. Dari saya sekian. Banyak keterangan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk kita. Sampun Pak Ismail.